Bantuan masih menjadi persoalan karena belum menjangkau seluruh korban banjir di Aceh. Yang menyedihkan, bantuan ada yang ditilap orang yang tidak bertanggung jawab. Sedih, inilah yang menggambarkan suasana hati seorang relawan bernama Messi Filia saat membagikan bantuan di lokasi terdampak banjir bandang di Aceh. Bagaimana tidak, bantuan sudah habis terbagi, namun masih banyak warga yang membutuhkan. Kesedihan semakin terasa saat warga mengaku masih bisa bertahan, kami bahagia dan doakan kami. Video yang diunggah akun TikTok @filme juga menampilkan banyak warga yang masih membutuhkan bantuan banyak di lokasi bencana. Semuanya dapat, jadi kita kehabisan. Sebelah sana masih banyak banget yang belum dapat. Kita kira bakal cukup, kita banyak banget orangnya. Bantuan memang masih menjadi pekerjaan rumah pasca bencana. Meski pemerintah mengklaim sudah menyalurkan, di Kecamatan Murah 2 Pidijaya Aceh, hal ini justru belum diterima warga. Rumah korban banjir rata-rata rumah tertimbun lumpur. Bantuan logistik di posko pengungsian yang terlihat bantuan swadaya masyarakat dan masyarakat luar, bukan bantuan pemerintah. Seorang warga bahkan harus berdiri di jalan menunggu bantuan dari relawan yang melewatinya untuk mendapat sebungkus nasi. Bantuan kita sendiri itu bagaimana, Kak? Dan untuk bantuan di sini dari warga ke warga ya. Untuk dari pemerintah kami belum tahu karena di sini jaringan nggak ada, lampu nggak ada. Jadi untuk berita-berita dari pemerintah kami nggak tahu. Di sini rata-rata yang dari mobil itu dari warga ke warga, ada pamfletnya langsung. Bicara soal bantuan bisa berwujud banyak hal. Salah satunya upaya heroik petugas PLN menembus isolasi daerah pasca lokasi diterjang banjir bandang. Mereka bertaruh nyawa bersama-sama memikul trafo listrik untuk memulihkan layanan untuk masyarakat. Sedikitnya 5 tower transmisi runtuh di Aceh dan lebih dari 18 wilayah terdampak pemadaman listrik total. Di banyak titik, tim lapangan harus membawa peralatan khusus di daerah terisolasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Banjir bandang yang melanda Sumatera membuat ribuan korban bertahan di posko-posko pengungsian dengan baju seadanya. Ya, sementara itu kerusakan parah terlihat di kota Lintang Bawah di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang tersisa hanya reruntuhan rumah dan tempat usaha yang dipenuhi lumpur tebal. Banjir bandang yang melanda Sumatera membuat ribuan korban banjir bertahan di posko-posko pengungsian dengan baju seadanya. Semua pakaian yang mereka miliki terendam banjir, termasuk seragam sekolah para siswa. Karena tidak ada seragam, ribuan siswa di Pidijaya ke sekolah tanpa seragam. Di SMP Negeri 1 Meredu, sebagian besar muridnya kehilangan pakaian seragam dan peralatan sekolah. Namun surat edaran bahwa proses belajar mengajar harus aktif membuat mereka harus kembali bersekolah. Pakaian semua terkena banjir, tidak ada yang selamat. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk membagikan pakaian-pakaian. Meski kini kondisi sekolah sudah tidak lagi digenangi lumpur, sejumlah peralatan sekolah seperti kursi hanyut terbawa air. Pagar sekolah pun roboh diterjang banjir. Kerusakan parah juga terlihat di kota Lintang Bawah di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang tersisa hanyalah reruntuhan rumah dan tempat usaha yang dipenuhi lumpur tebal. Warga masih tinggal di tenda-tenda yang tidak layak. Nur Aina, perempuan berusia 72 tahun, sedari kecil tinggal di Kelurahan Kota Lintang Bawah. Setelah menikah, ia dan suaminya membangun rumah sederhana di belakang rumah orang tuanya. Namun kini, rumah itu hancur. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas, Nur Aina membangun atap dan dinding kayu di reruntuhan rumahnya. Meski harta benda kini tak ada lagi yang tersisa, Nur Aina berkata masih ada keluarga yang diharapkannya bisa berkumpul lagi. Saya bilang
kita kalau habis banjir ini kita kubur semua lah. Andung senang nggak kubur-kubur nampak cucu-cucu andung semua. Waktu berpisah kami kemarin waktu banjir kami pisah-pisah andung. Kehidupan warga di Kabupaten Aceh Tamiang memang harus dimulai dari nol lagi. Kehilangan harta, kehilangan benda, dan juga kehilangan tempat tinggal. Namun warga memulai kehidupan barunya bersama keluarga, dimulai dengan membersihkan ruang-ruang kehidupannya mereka dan membangun lagi dari awal. Warga berharap pemerintah bisa segera mengirimkan alat-alat berat dan bantuan agar rumah-rumah mereka bisa segera dibersihkan. Tim Liputan CNN Indonesia.